Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami boleh memulai lagi hari yang baru dalam berkat dan rahmat-Mu. Syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, boleh memasuki hari yang baru ini dengan firman Putra-Mu yang meneguhkan kami dalam tugas pelayanan kami sepanjang hari ini. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menangkap pesan-pesan penting dari firman Putra-Mu bagi hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, inilah bagian akhir dari Injil Yohanes. Dan kita tahu bahwa setelah Yesus menguji Petrus dengan 3 pertanyaan dan dia memberikan jawaban, "Engkau tahu aku mengasihi engkau." Dan tugas yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku." Pada saat itu ia melihat Yohanes hadir dan ia bertanya kepada Yesus, "Bagaimana dengan Yohanes?" Karena Petrus sudah mendapat tugas dan bahkan Tuhan Yesus meramalkan nasibnya setelah ia menyelesaikan tugasnya
apa yang akan dihadapinya sudah digambarkan oleh Yesus kepada Petrus. Maka sebagai sahabat dari Yohanes yang sering berjalan bersama Yesus ke Gunung Tabor, di Getsemani, Petrus dan Yohanes Yakobus. Beberapa kesempatan lain Petrus, Yakobus, Yohanes selalu bersama. Maka tidak heran kalau Petrus bertanya, bagaimana kalau nasib saya seperti yang sudah diungkapkan Tuhan Yesus, bagaimana dengan saudara saya ini Yohanes? Tetapi jawaban Yesus itu penting untuk kita sekalian. Itu urusanku bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Berarti Petrus harus fokus pada tugas yang sudah dipercayakan kepadanya. Tidak usah repot-repot dengan urusan Yohanes. Itu jalannya sendiri. Tiap-tiap orang harus fokus pada panggilan hidupnya. Tidak usah merepotkan diri dengan panggilan orang lain. Karena orang lain yang mendapat panggilan itu pun akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Seperti Yohanes, ia menuliskan segala riwayat, kisah Yesus yang otentik, asli, yang dipercaya, ditulis oleh Yohanes kepada kita sekalian. Itu tugas yang dijalankan oleh Yohanes. Petrus pun harus fokus pada tugas yang dipercayakan kepadanya. Yohanes fokus pada tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia menuliskan segala sesuatu yang otentik tentang Yesus yang membuat kita percaya sungguh bahwa Yesus utusan Allah yang tinggal di tengah-tengah kita. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, pesan penting bagi kita di dalam bacaan suci hari ini adalah setiap kita, mari kita fokus pada tugas panggilan kita. Sebagai bapak, mama, keluarga, suami, istri, jalankanlah tugas kita di keluarga kita masing-masing. Fokus pada keluarga kita, membangun rumah kita menjadi keluarga Kristiani sejati, mendidik membesarkan putra-putri kita untuk beriman kepada Tuhan, mencintai sesama, dan sukses dalam tugas-tugas dalam mengejar cita-cita panggilan hidup mereka. Kadang-kadang kita terlalu repot dengan urusan orang lain, membanding-bandingkan rumah kita dengan orang lain, pekerjaan kita dengan orang lain, sampai kita menjadi iri hati dan lain sebagainya. Kita dipanggil oleh Tuhan fokus pada panggilan hidup kita, bekerja keras sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti Petrus, dia fokus pada tugas penggembalaan umat. Yohanes fokus pada cerita otentik tentang kisah Yesus supaya kita percaya bahwa Allah mencintai kita dan sabdanya tinggal bersama kita. Mari sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, dalam tugas pelayanan kita, kiranya kita semua fokus pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, melayani Tuhan dan sesama sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur bagimu atas rahmat panggilan yang Kau berikan kepada kami masing-masing, baik sebagai suami, istri, bapak, mama, keluarga, jabatan-jabatan dalam gereja, tugas apapun yang kami terima dalam hidup kami ini,
Semoga kami dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab demi kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan kami dan sesama yang kami layani. Bantulah kami dengan rahmat-Mu. Semoga Roh Kudus yang kami nantikan akan kami rayakan pesta Pentakosta pada hari Minggu yang akan datang. Roh itu membaharui kami supaya kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelayan-Mu yang setia dalam tugas panggilan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekeluarga, mereka yang sakit, pekerjaan kita hari ini diberkati, dilindungi, dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.